Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Evolia Diana dengan NPM 205520111119. Di sini saya akan melakukan paket tracer activity nomor 11.75 mengenai subnetting skenario. Sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu option, kita masuk ke user profile. Di sini kita seperti biasa memasukkan nama dan juga email. Nah, sebelumnya di sini terdapat beberapa device, yaitu diantaranya kita bisa melihat di bagian tabel addressing ada 2 router, 2 switch, ada 4 switch, ada 4 PC. Di sini juga ada keterangan interface, IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Untuk interface-nya sendiri di sini sudah tersedia untuk 0/0, 0/1, ada juga VLAN 1 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bagian objek. Di sini kita akan melakukan atau merancang skema pengalamatan IP. Dan untuk yang kedua ini, di sini kita diminta untuk menetapkan alamat IP address ke network jaringan dan juga untuk mengecek konektivitasnya. Nah, dari skenarionya tersebut, di sini dijelaskan pada aktivitas ini kita atau saya diberikan IP yaitu 192.168.100.0 dengan traffic 24. Akan tetapi pada jaringan di sini hanya memerlukan 25 address dengan atau 25 host saja. Nah, bagaimana caranya kita untuk membagi IP address tersebut agar semuanya cukup pada IP address yang di atas ini? Nah, langsung kita masuk ke part yang satu, yaitu merancang skema pengalamatan IP. Nah, di step pertama di sini subnet jaringan yaitu 192.168.100.0/24 ini dirubah ke dalam network subnet yang sesuai. Nah, di perintahnya ini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu sesuai dengan topologi ini, berapa banyak subnet yang kita butuhkan. Nah, untuk melihat subnetnya di sini ada berapa saja. Yang pertama ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan juga ini 5. Jadi ada 5. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, berapa banyak bit yang harus kita pinjam untuk mendukung jumlah subnet di topologi tersebut. Nah, karena tadi kita membutuhkan 5, jadi di sini kita harus meminjam 3. Karena kalau kita meminjam 1 bit saja, kita hanya akan mendapatkan 2 subnet. Sedangkan jika kita meminjam 2 bit, kita hanya akan mendapatkan 4 subnet dan tidak cukup karena yang kita perlu itu adalah 5 subnet. Maka dari itu kita harus meminjam 3 bit, maka kita akan mendapatkan 8 subnet. Jadi lebih dari apa yang kita butuhkan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga di sini yaitu ada berapa banyak subnet yang akan dibuat nantinya. Nah, karena tadi kita meminjam 3 bit, jadi sudah jelas kita akan mendapatkan 8 subnet. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, ada berapa banyak host yang dapat digunakan setelah kita membuat subnet tersebut? Nah, kita akan mendapatkan 30 karena yang pertama itu adalah first address atau alamat pertama untuk hostnya, dan yang terakhir yaitu IP broadcast, jadi 32 dikurangi 2, hasilnya 30. Nah, untuk yang bagian E di sini kita harus menghitung nilai biner 5 subnet pertama untuk 2 subnet yang sudah terisi. Nah, kita harus menghitung 5 subnet. Nah, untuk 2 yang pertama sudah terisi seperti itu. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan bagian Excel.
Nah, di sini kenapa ada 8? Karena kita tadi meminjam 3 bit. Jadi di sini kita mendapatkan 8 subnet. Saya mulai dari angka 0. Selanjutnya di sini kita masukkan kembali network address-nya, yaitu 192.168.100.0 seperti yang di atas tadi. Nah, ini. Tapi yang nolnya kita tidak ditulis, jadi 192.168.100 saja. Nah, untuk yang 2 atas ini kan sudah diisi ya sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, ini kita sama. Nah, selanjutnya di sini kita harus membuat tabel kemungkinan. Misalnya untuk yang subnet kedua, yaitu di bit ke-6 saya isikan 1, jadi bit ke-7 0, 1, 0, dan sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya di sini kita masukkan tabel kemungkinannya 1, 1, dan sisanya 0. Di subnet keempat kita tuliskan 1 dan untuk sisanya 0. Dan di subnet kelima kita isikan di bit ke-7 1, di subnet ke-6 kita isikan bit ke-7 dan bit ke-6 nya 1, dan yang terakhir kita isikan kolom semuanya dengan angka 1. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian F. Di F ini kita diminta untuk menghitung binet dan mendesimalkan untuk subnet mask yang baru. Nah, di sini kita ubah agar lebih jelas di bagian F. Di sini itu karena kita meminjam 3 bit, jadi di sini kita isikan di paling belakang 1, 2, 3. Nah, sebelumnya di sini juga ada oktet pertama dengan nilai 255, oktet kedua juga sama, dan oktet ketiga juga sama. Nah, untuk yang terakhir ini hasilnya yaitu 224. Kenapa 224? Karena dari 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. 2 pangkat 5 kan 32, 2 pangkat 6, 64, dan 2 pangkat 7 yaitu 128, jika dijumlahkan yaitu 224. Nah, ini juga di sini ada keterangannya. Jadi 32 ditambah 64 ditambah 128. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang G. Nah, di bagian G ini kita diminta harus mengisi tabel subnet dari daftar nilai desimal dari semua subnet yang ada. Dari subnet pertama terakhir sampai host address dan juga alamat broadcast. Ulangi sampai semuanya terisi ya. Nah, kita di sini juga memiliki tabelnya di bagian Excel. Nah, agar tidak pusing. Nah, sudah sama di sini kita punya subnet number, subnet address, dan juga first subnet, dan juga last subnet, dan juga broadcast subnet. Broadcast address. Nah, untuk yang pertama itu kita punya subnetnya 8, kita mulai dari 0. Untuk subnet address di sini kita masukkan dari yang tadi. Nah, ini. Nah, yang angka 0 ini kita masukkan di bagian subnet yang bagian G, yaitu tabel subnetting 192.168.100.0. 0 itu dari mana? Dari sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Ini kita punya 192.168.100.32. 32 ini dari mana? Nah, dari tabel yang kedua ini, bit kelima itu berapa? Nah, kita lihat yang F, bit kelima yaitu 32. Nah, seperti itu untuk memasukkannya. Sama juga untuk yang subnet kedua, yaitu 192.168.100.64. 64 ini didapat dari mana? Didapat dari bit ke-6. Bit ke-6 adalah 64. Jadi yang belakangnya ini kita rubah jadi 64. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian step kedua. Di bagian step kedua ini kita diminta untuk mengisi addressing table-nya. Nah, untuk bagian A di sini tetapkan subnet 0 ke kolom yang sudah terhubung dengan gigabit Ethernet 0/0 interface dari router ke 1. Nah, untuk yang kedua, yang B ini kita diminta untuk subnet yang pertama ke gigabit Ethernet 0/1 router 1. Sedangkan untuk yang ketiga, ini subnet kedua ke gigabit 0/0 untuk router yang kedua. Nah, untuk yang
D, di sini subnet ketiga untuk gigabit 0/1 di router kedua, dan untuk yang terakhir subnet keempat ke WAN link antara router 1 dan router 2. Nah, untuk yang step ketiganya, di sini kita diminta untuk mendokumentasikan skema addressing ini. Nah, untuk perintah yang A ini kita diminta untuk mengisikan alamat pertama yang dapat digunakan ke router ke-1. Selanjutnya, di sini juga kita menetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan ke router kedua untuk alamat IP WAN link. Selanjutnya, untuk yang ketiga, di sini kita diminta alamat IP kedua yang dapat digunakan untuk subnet switch. Nah, untuk yang keempat, di sini untuk alamat terakhir yang digunakan untuk setiap PC-nya. Oke, kita coba masuk ke Word ini. Nah, ini adalah tabel yang tadi dari Excel. Setelah kita isi, kita pindah ke sini. Nah, dari sini kita melakukan beberapa penyesuaian ya. Nah, untuk yang router pertama, di sini kita memerlukan IP address 192.168.100.1. Nah, ini menggunakan first IP dari subnet pertama. Sudah. Setelah itu ke bagian 0/1. Di sini kita menggunakan IP yang kedua, yaitu 33. Dan untuk yang serial kita menggunakan 129. Ini 129 kita menggunakan subnet keempat sesuai perintahnya. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus mengisikan router kedua gigabit 0/0 menggunakan 65 yaitu ada di subnet mask yang kedua. Selanjutnya di sini kita harus mengisikan 0/1 menggunakan 100.97 menggunakan subnet ketiga dari first IP-nya. Nah, untuk serialnya baru kita menggunakan yang ini, yang ke last dari subnet keempat, yaitu 192.168.100.158. Nah, untuk VLAN-nya di sini kita menggunakan IP kedua. IP pertamanya kan sudah jelas di sini 192.168.100.1, berarti yang keduanya yaitu 192.168.100.2. Nah, untuk VLAN kedua yaitu 34. Nah, kita juga sama 192.168.100.1 untuk yang kelas pertama, berarti kelas keduanya yaitu terakhirnya 34, yaitu ditambah 1 ya. Selanjutnya untuk VLAN pertama di switch ketiga kita menggunakan 100.66 itu didapat dari IP kedua subnet yang kedua. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan 100.98 untuk serial untuk switch keempat. Nah, dan juga bagian subnet masknya di sini kita menggunakan subnet mask yang telah kita hitung, yaitu 255, 254 untuk bagian subnet mask yang ini. Nah, subnet mask yang baru. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita menggunakan last ya, sisa IP untuk bagian PC 1234. Nah, untuk yang PC 1 kita menggunakan 192.168.100.30, PC kedua .62, yang ketiga menggunakan 94, dan yang keempat menggunakan 126. Nah, selanjutnya kita menggunakan default gateway. Nah, untuk yang NA ini berarti not applicable atau artinya tidak digunakan ya. Setelah itu di sini kita juga diminta untuk memasukkan default gateway bagi switch yang pertama di sini, yaitu 192.168.100.1 menggunakan first IP ya, first IP. Dan untuk yang switch kedua menggunakan IP yang kedua, yang ini 33, yang ketiga menggunakan yang 65 berarti yang ini. Nah, subnet mask yang kedua di first
IP-nya, dan yang keempat di sini menggunakan yang 97. Nah, yang ini. Selanjutnya untuk default gateway di PC juga di sini menggunakan 101, 33, 65 dan 97. Sama ya seperti yang tadi yang ini 1234 ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke part kedua, yaitu yang ini. Di sini kita akan mengkonfigurasi kedua interface dari kabel addressing yang tadi, dan juga di sini kita akan mengkonfigurasi antar muka sehingga host dan LAN memiliki konektivitas ke default gateway. Kita masuk ke router pertama, kita ke CLI-nya. Di sini kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu kita masuk ke internet interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya berapa. Itu yang pertama tadi kita lihat di sini. Nah, 192.168.100.1. Kita ketik 192.168.100.1 dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya, yaitu yang sudah tadi kita perbarui 255.255.255.224. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita noise dulu. Di sini kita masukkan ke exit dulu. Nah, di sini baru ke interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.100.33. Nah, yang kedua ini untuk yang gigabit 0/1. Setelah itu jangan lupa dimasukkan subnet masknya 255.255.225.224. Nah, berhasil. Kita langsung saja ke ESA terlebih dahulu, baru di exit. Nah, close. Sini coba kita lihat. Nah, udah 46%. Langsung kita masuk ke step kedua, yaitu konfigurasi pengalamatan switch yang ketiga, yang ini. Di sini kita diminta untuk configure switch VLAN bersama addressing. Yang tadi sesuai dengan addressing table-nya. Terus yang B-nya di sini kita diminta config switch dengan default gateway-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian switch di switch yang ketiga, yang ini. Nah, kita masuk ke CLI juga. Di sini kita enter. Di sini enable. Configure terminal. Setelah itu kita masukkan interface VLAN 1. Nah, di sini baru masukkan IP address. IP address dari VLAN 1 yaitu 192.168.100.66 dengan subnet masknya 255.255.255.224. Nah, setelah itu kita noise dulu. Selanjutnya kita memasukkan IP default gateway, IP default strip gateway. Di sini yaitu 192.168.100.65. Nah, kita close dulu ya. Nah, di step ketiga, sini sudah naik 80%. Di step selanjutnya kita harus memasukkan IP untuk PC keempat. Kita buka PC keempat di bawah sini, kita masuk ke desktop, pilih IP configure. Di sini kita masukkan
yaitu IP-nya. Sini kita lihat dulu. IP keempat 192.168.100.126. Kita masukkan di sini 192.168.100.126. Di sini juga jangan lupa subnet busnya diganti menjadi 224 dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.100.100.97. Pos. Nah, di sini sudah komplit ya, udah 100%. Selanjutnya kita melakukan verifikasi konektivitas ya. Di sini coba kita buka kembali di bagian PC4, kita coba ke command run. Nah, di sini kita ping. Ping yang pertama yaitu router 1. Ping berarti yang ketik 92.168.100.1. Bukan 129, 129. Kita cek terlebih dahulu. Ini 129 berhasil. Nah, kita ping lagi. Ping yang kedua kita lakukan ke switch yang ketiga yaitu 192.168.100.66. Nah, mungkin kalau ada request time out itu delay ya, kita tunggu dulu. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba ping ke PC1 karena ini ada di PC4, kita ping saja ke PC1. Ping 192.168.100.30. Oke, selamat dulu ya, berhasil. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai Cisco Packet Tracer nomor 11.7.5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.